Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Agustin Fajri Sukmanadin dari kelas dari kelas D Hubungan Internasional angkatan 22. Jadi dia juga dikenal sebagai seorang murid Anasimander. Jadi Anasimander ini itu berpendapat bahwa udara itu adalah sumber segala kehidupan. Namun pendapatnya itu berbeda dengan gurunya sendiri, yaitu Anasimander. Kalau Anasimander ini, dia tuh berpendapat kalau air adalah sumber dari segala sesuatunya gitu loh. Kayak awal mula penciptaan bumi, Anasimander nih menganggap kalau bumi itu berasal dari air, sedangkan Anasimenes menganggap bumi itu berasal dari udara. Terus juga dia berpendapat kalau udara ini adalah memang memang sumber dari kehidupan kita gitu. Dia sama seperti halnya jiwa manusia, dan juga dia tuh menganggap udara tuh seperti napas gitu, yang dimana napas itu kan memberikan kehidupan kepada seseorang gitu atau kepada manusia. Terus juga saking tertutupnya Anasimenes itu sendiri, tidak ada orang yang mengetahui biografi lengkapnya. Yang tercatat di buku itu hanya tentang karyanya yang mengklaim bahwa udara itu merupakan asal mula bumi itu terbentuk. Karena kan biografi dia itu sedikit gitu, tapi cuman banyak orang yang percaya tentang teori-teori dia. Tentang teori dia tuh mengatakan udara itu merupakan asal mula bumi itu terbentuk. Karena itu dari pengakuan dia juga kan udara itu awal mula bumi terbentuk. Dari situ juga metode-metode ilmiah tuh mulai dibuktikan oleh para ahli filsuf setelahnya. Walaupun biografi tentang Anasimenes ini sedikit gitu, gak banyak menjelaskan, namun dia tuh cukup terkenal dengan teori dia yang udara itu sebagai awal mula bumi ini tercipta gitu. Walaupun teori dia kayak gitu, dia tuh cukup terkenal di kalangan para ilmuwan setelahnya atau juga para filsuf, yang dimana mereka tuh mengembangkan gitu teori yang dikenalkan oleh Anasimenes ini, karena dia juga kan menjelaskan teorinya itu, terus dia juga membuktikan kepada dunia bahwa teori dia itu benar. Terus kemudian tentang Thales dan Anasimander ya, karena kan Anasimenes, Thales dan Anasimander tuh merupakan satu filsuf, atau kayak mereka tuh filsuf di satu tempat yang sama, yaitu di Miletus. Namun teori-teori mereka ini berbeda gitu. Bagi setiap penciptaan makhluk hidup di bumi juga, teori mereka tuh berbeda tentang penciptaan bumi. Namun sebenarnya pemikiran mereka tentang awal mula terciptanya bumi itu sebenarnya sangat singkat, atau kayak nggak terlalu rumit-rumit, karena hal itu juga nanti akan menjadi landasan bagi para filsuf Yunani secara turun-temurun kayak gitu. Nah, kalau si Thales ini sendiri, dia tuh menganggap kalau awal mula terciptanya bumi itu tuh dari air gitu, karena kan air tuh dapat diamati, air tuh dapat berubah bentuk juga. Kalau misalnya air tuh direbus gitu kan, dia kan nanti kan menjadi uap. Nah, uapnya nanti itu pun kalau misalnya jadi padat gitu, itu bisa berubah kembali menjadi air gitu, atau kayak dia tuh menetes. Makanya itu dia percaya kalau misalnya awal permulaan bumi terbentuk itu karena air gitu. Kalau Anasimander, dia tuh satu pendapat dengan Thales bahwa air itu merupakan awal mula terbentuknya bumi. Terus juga kayak awal mula terbentuknya batu, tanah. Terus juga mereka tuh berpendapat kalau misalnya sebenarnya zat-zat di bumi ini itu bisa berubah, kayak manusia gitu, bisa berubah kapan aja. Kemudian masuk di pembahasan dunia menurut Anasimenes gitu. Nah, walaupun pada awalnya teori Anasimenes ini tuh kayak diragukan, karena kan mereka tuh menganggap kalau memang teori yang diciptakan oleh Anasimenes tuh harus mundur, karena kan gak dipercaya gitu kan, sama kayak teori Anasimander yang
itu tuh nggak ada ujung-ujungnya, kayak nggak tahu orang kepastiannya gimana sih teori ini bisa dikembangkan gitu. Kemudian teori si Thales yang itu tidak kompresi atau kayak nggak jelas, sama juga kayak teori Anaximander. Namun karena hal itu Anaximander ini nggak mundur, dia justru menjelaskan kalau misalnya eh, dia mengklaim udara itu sebagai awal mula penciptaan dunia itu betul gitu loh. Dia juga menjelaskan gimana sih udara tuh bisa padat, gimana udara tuh bisa menguap, gimana sih udara tuh dapat berubah bentuk dan nggak menetap juga, sama kayak halnya sifat-sifat yang ada di bumi gitu, nggak pernah menetap. Eh, tapi hal itu sebenarnya tuh juga masih diteliti oleh para ilmuwan betul atau tidaknya teori yang dia kembangkan itu. Nah, terus kan tadi dia juga udah menjelaskan kan kalau misalnya eh, udara ini kan berbeda-beda gitu bentuk kepadatannya. Jadi dia juga menjelaskan kalau misalnya udara tuh bisa terjadi proses penguapan gitu. Jadinya menjadi mudah padat, sama kayak halnya wol yang melalui proses felting yang awal mulanya berasal dari bulu domba kemudian bisa menjadi kain atau hal-hal yang bisa dimanfaatkan gitu. Terus juga kan perubahan udara tersebut tuh juga berbeda-beda tergantung kepadatan dari udara tersebut. Juga menjelaskan kalau misalnya udara tuh bisa berubah dari prosesnya gitu. Kayak misalnya api menjadi udara. Udara kemudian bisa menjadi angin kemudian menjadi awan, dan awan ini menjadi air. Kemudian air itu bisa menjadi bumi dan bumi menjadi batu. Kayak proses-proses itu tuh kayak harus melalui proses kepadatan tersendiri pada zatnya gitu. Terus dia juga mengklaim kalau teori yang dia buat ini itu memang benar dan berpengaruh bagi masa depan tentang hakikat keberadaan bumi gitu. Kayak orang nggak perlu lagi nyari kenapa sih bumi ini bisa terbentuk gitu, karena Anesimas tuh udah jelaskan kalau dia tuh yang mencetus udara tuh sebagai awal mula terbentuknya bumi atau terbentuknya peradaban. Udara sebagai Tuhan tuh menurut Anaximenes gitu, dia tuh percaya karena kan tadi udah dibilang kalau dia tuh belum percayai udara tuh menjadi awal mula terbentuknya bumi gitu. Terus dia sebenarnya tuh yakin kalau misalnya para dewa tuh ada, tapi dia tuh lebih yakin kalau udara itulah yang melahirkan para dewa. Jadi kalau misalnya kita terima klaim ini gitu kan, itu tidak masuk akal kan, tidak masuk akal. Gimana gimana pula gitu awal asal mula manusia tuh berasal dari udara gitu. Tapi juga sih sama kayak ilmuwan-ilmuwan yang lain, dia tuh juga mencari tahu kebenaran kebenaran tentang teori yang dia ciptakan ini. Terus juga dari kebenaran teori dia tuh kan dia melakukan penelitian gitu kan. Dalam penelitiannya tuh dia tuh mencoba gitu kalau pembuktiannya tuh udara sebagai Tuhan tuh betul dengan dia tuh tidak melibatkan kegiatan supranatural gitulah. Jadi kayak memang murni gitu ini tuh uh, kayak memang murni. Tapi juga Anaximenes tuh mencari alasan gimana sih fenomena yang terjadi di bumi ini tanpa harus melibatkan kekuatan supranatural dari dewa gitu. Kayak memang nggak ada gitu Tuhan, memang udara itulah Tuhan, udara itu yang menciptakan bumi, yang menciptakan dewa, yang menciptakan semuanya gitu. Jadi kayak dewa tuh nggak ada gunanya bagi dia, kayak dia tuh nggak percaya gitu. Terus kan kalau misalnya kita percaya terhadap teori yang diungkapkan Anaximenes ini, kayak udara udara merupakan Tuhan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita percaya berarti pas sebelum dewa tuh ada, udara lah yang mengatur semuanya itu, kayak memang udara lah awal mula peradaban ini ada gitu. Tapi ada sebenarnya Anaximenes ini tidak menganut ateisme, dia percaya juga terhadap Tuhan. Tapi soalnya dia juga tidak ditemukan gitu karya-karya dia tuh yang mengajarkan tentang ateisme, karena dia percaya juga kan tadi terhadap Tuhan. Nah terus juga udara udara yang di teori udara yang dianut oleh Anaximenes ini, memang udara itu adalah Tuhan. Dia tuh kayak nggak pergerakannya tuh nggak terbatas gitu. Jadi
dan dia tuh kan pergerakannya tidak terbatas dan selalu bergerak. Jadi memang kayak udara tuh merupakan Tuhan bagi Anaximenes. Namun juga semua pandangan Anaximenes tuh memang berpengaruh bagi filsuf setelahnya, karena mereka tuh juga meneliti gitu dan mencari kalau dua hal yang berbeda ketika disatukan gitu, itu tuh bisa menciptakan satu hal yang baru, walaupun dua hal ini tuh kayak bertolak belakang gitu atau nggak sesuai, namun kedua benda tersebut tuh bisa gitu loh menjadi awal mula sebuah sesuatu tuh ada. Sekian penjelasan saya tentang Anaximenes. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadita Rismawati dari jurusan Hubungan Internasional kelas B mata kuliah Pemikiran Politik Barat dan Timur. Di sini saya akan menjelaskan filsuf Timur yang bernama Jalaluddin Al-Suyuti. Jalaluddin Al-Suyuti memiliki nama asli yaitu Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuti. Lahir di Kairo, Mesir 3 Oktober 1445 Masehi atau 849 Hijriah dan meninggal di Kairo, Mesir 18 Oktober 1505 Masehi atau 911 Hijriah. Imam As-Suyuti memaparkan latar belakang keluarganya dalam kitabnya Husnul Muhadarah fi Thariq Mis wal Qahirah. Kakek buyutnya Asy-Syaikh Al-Himam adalah seorang keagamaan pemuka otoritas pada masanya. Kecerdasan Jalaluddin Al-Suyuti. Di usia 8 tahun, ia sudah menghafal Al-Quran. Setelah menghafal Al-Quran, beliau mulai menghafal kitab lain seperti Umdat Al-Hakam karya Al-Maqdisi, Mijhat At-Talibin karya An-Nanawi, Alfiyah Ibnu Malik, dan Mijhat Al-Husul ila Ilmi Al-Usul karya Al-Baitlawi. Pada berusia 17 tahun, Jalaluddin Al-Suyuti membuat buku yang berjudul Syarh Al-Isti'ad wa Al-Basmalah pada tahun 866 Hijriah. Beliau juga membuat buku yang berjudul Mustahar Al-Tib Al-Nabawi yang isinya pengobatan dengan cara Nabi. Dan pengobatan tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tradisional, spiritual, dan pencegahan. Sebagaimana dikemukakan di Suyuti bahwa mayoritas Tib An-Nabawi bersifat preventif. Karya Jalaluddin Al-Suyuti yang lainnya bernama Husnul Muhadarah fi Thariq Mis wal Qahirah, bahwa beliau telah menerbitkan 300 buku yang semuanya tersebar luas sepanjang hidupnya. Sementara itu, Ibnu Iyas mengklaim Imam As-Suyuti menulis sekitar 600 karya sebelum meninggal. Sementara itu, Karl Burgmann, Orientalis Jerman, mengklaim bahwa Imam As-Suyuti membuat 415 kitab. Dalam kitabnya buku Ar-Rad Alaman Ahlada ila Ar-Ad Wajahila Anna Al-Arad fi Kulli Asfad, Imam As-Suyuti menekankan bahwa harus ada orang yang melakukan ijtihad dalam menghadapi kesulitan hukum fikih pada masanya selama dia terus mengandalkan salah satu dari buku ini, Alaman Ahlada ila Al-Arad Wajahila Anna Al-Ijtihad fi Kulli Asfad, antara empat sekolah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah. Akhir hayat Jalaluddin Al-Suyuti. Ketika beliau berumur 40 tahun atau sekitar 809 Hijriah atau 1406 Masehi, untuk sementara dia begitu sibuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga dia tidak sadar akan semua orang di sekitarnya. Pada usia tersebut ia berhenti menulis dan mengajar serta melepaskan pekerjaan sebagai mufti dan beribadah. Beliau wafat pada malam Jumat tanggal 19 Jumadal Ula tahun 911 Hijriah. Imam As-Suyuti meninggal pada usia 61 tahun 10 bulan dan 18 hari. Adalah yang pertama, Anaximenes adalah seorang filsuf kuno yang hidup sekitar abad ke-6 Masehi. Meskipun kita memiliki sedikit informasi tentang kehidupannya, kontribusinya dalam filsafat Pro-Sokrates, terutama pandangannya tentang air sebagai prinsip dasar alam semesta, sangat signifikan. Yang kedua, meskipun Anaximenes tidak meninggalkan karya-karya langsung yang masih ada pemikirannya tentang alam semesta dan prinsip dasar air tetap menjadi subjek studi yang penting dalam sejarah filsafat barat. Ketiga, Jalaluddin Al-Suyuti, seorang cendekiawan Islam terkenal dari abad ke-15 Masehi. Dia dikenal dengan kontribusinya yang besar dalam berbagai bidang ilmu Islam, termasuk hadis, tafsir Al-Quran, ilmu fikih, sejarah Islam, dan masih banyak lagi. Keempat, karya-karya Al-Suyuti seperti Al-Iqtan fi Ulum Al-Quran dan tafsir Al-Jalayan telah menjadi referensi utama dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir di dunia Islam. Yang kelima, Al-Suyuti menonjol dalam penulisan dalam bidang sejarah Islam, teologi, dan ilmu fikih. Karyanya yang luas mencakup
ratusan judul, menunjukkan keahliannya yang mendalam dalam berbagai aspek ilmu agama Islam. Sekian dari presentasi kami hari ini. Semoga apa yang dapat disampaikan menjadi bermanfaat untuk yang menonton. Dan terima kasih kepada dosen Ibu Renola dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.